Yo, balik lagi di PKH Podcast Kawan Himesba. What's up, what's done? Habluminallah, habluminannas. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman ISP, warga-warga ISP semuanya. Semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan yang selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, pada episode kedua kali ini kita nih kedatangan tamu dari bidang advokasi. Oke. Jadi di sebelah saya ini terlihat seperti mas-mas ganteng gitu ya. Tapi sebelum mulai, alangkah lebih baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu sama mas-mas yang ada di sebelah saya ini. Mungkin bisa perkenalan dulu masnya, silakan. Oke, makasih Mas Adven. Halo warga ISP semua, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada, semoga tetap sehat selalu ya. Amin. Kenalin nih, nama aku David Sutendi, biasa dipanggil David, atau yang lain sering manggil aku Justin gitu. Timberlake. Justin Bieber. Aku ini dari ISP reguler angkatan 21 dan alhamdulillah aku diamanahkan oleh Mas Agung untuk menjadi kepala bidang advokasi periode 2023 dan ditemani oleh keenam teman-teman advokasi lainnya. Oke. Untuk alamat tempat tinggal sendiri ya Mas Adven, aku sekarang ngekos, tepatnya di Gerendeng di Jalan Haji Madrani, dan kebetulan aku satu kos nih sama Mas Adven. Gitu. White House 2 catat, buat ada yang mau ngekos di situ, GoFood, ngekos, mau apa lagi bebas lah, main-main aja, oke? Nah, Lanjut. terus buat makasih banget nih aku ucapin buat PI karena aku pertama kali diundang di acara podcast kayak gini. Terus mungkin itu aja perkenalan dari aku. Info lebih lanjut bisa follow aku di Instagram @david.stnd. Follow guys. Editor minta tolong editor ya, biasa ya. Oke. Makasih Mas David buat perkenalannya, dan mungkin warga ISP di sini ada yang udah notice nih dari dari tempat kemarin kan. Ada meja, ada mic dan lain-lainnya. Tapi di sini itu berbeda karena di sini dari PI sendiri Mas David ingin mengusung tema yang bisa dibilang otentik gitu. Dan kalau sedikit info ya, aku kasih tahu sedikit info aja nih. Ini itu syuting di Sekretariat Himesbang warga ISP. Mungkin ada yang Cinta. Iya, Himesbang tercinta ya. Mungkin di sini teman-teman ISP, warga-warga ISP semua ada yang pernah main ke Sekre Himesbang, dan ini merupakan layout terbaru gitu ya, bisa dibilang ya, layout terbaru dari Sekre Himesbang gitu. Nah, di episode 2 kali ini karena kita mengundang bidang advokasi, jadi pembahasannya nggak jauh-jauh dari advokasi nih Mas David nih. Yaitu tentang pelayanan yang diberikan oleh bidang advokasi. Mungkin nanti juga ada suspensu, dan yang terakhir yang lagi hangat-hangatnya, lagi panas-panasnya gitu ya, yang lagi digoreng-goreng tahu bulat 500-an, yaitu tentang penyesuaian UKT dan keringanan UKT 50% begitu ya. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan yang pertama nih Mas David nih. Iya. Tentang bidang advokasi itu tugasnya ngapain aja sih kalau boleh tahu? Oke, jadi bidang advokasi itu kan merupakan salah satu bidang yang ada di himpunan kita di Himesbang. Itu tugasnya sebagai fasilitator atau untuk menjembatani antara mahasiswa ISP dengan pihak birokrat atau dengan pihak jurusan. Dan juga kita itu ngebantu penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa ISP gitu Mas Adven, buat tugas dari advokasi. Gitu sih buat gambaran umumnya. Berarti kalau dengan kata lain itu sebagai narah hubung gitu antara mahasiswa dan birokrat. Jadi teman-teman ISP atau warga-warga ISP semuanya, bagi yang punya masalah tentang akademik, misal kayak ada pengen ditanyain soal transkrip nilai atau apa begitu ya, bisa ke advokasi langsung begitu. Oke, langsung lanjut pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa advokasi ini membantu penyelesaian permasalahan akademik mahasiswa ISP. Nah, hal tersebut berarti masuk ke dalam bentuk pelayanan Himesbang gitu ya, terutama dari bidang advokasi itu kepada mahasiswa ISP. Nah, kalau boleh tahu pelayanan apa aja sih yang advokasi
advokasi bantu atau kasih gitu ke mahasiswa ISP Mas David? Oke, jadi sebenarnya di advokasi itu buat pelayanan yang dikasih ke mahasiswa ISP itu banyak banget ya Mas Adven. Ada yang sifatnya Jibun. fleksibel, ada juga pelayanan utama. Nah, di sini aku mau jelasin dulu nih pelayanan utama yang kita kasih ke warga ISP. Yang pertama itu ada Himesbang Call Center. Yang kedua ada Himesbang Advokasi Standby. Nah, buat Himesbang Call Center sendiri itu merupakan media berupa sosial medianya advokasi gitu. Ada WhatsApp, ada Line-nya juga. Jadi barangkali dari teman-teman ISP ada pertanyaan atau ada hal yang mau didiskusikan terkait hal-hal akademik, boleh banget langsung ditanyain ke WhatsApp sama Line-nya advokasi gitu. Nah, selain itu kita juga kalian bisa bertanya lewat DM Instagram karena sama-sama akan kita jawab sama bidang advokasi. Nah, terus barangkali dari kalian pun nggak punya kontaknya advokasi nih, baik WhatsApp-nya maupun lainnya, kalian boleh banget kalau misalkan kenal sama salah satu staf advokasi, boleh banget chat pribadi aja ke mereka karena nanti kita bakal bantu jawab atas pertanyaan-pertanyaan kalian juga gitu. Siap. Terus yang kedua ada Himesbang Advokasi Standby, itu bentuknya standby di Sekre bersamaan dengan pelaksanaan piket Sekre gitu. Jadi teman-teman advokasi itu bakal selalu ada di Sekre setiap hari kerja jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan yang pengen langsung ditanyakan atau didiskusikan, boleh banget langsung aja datang ke Sekre Himesbang gitu. Nah, itu buat pelayanan utama yang kita kasih nih buat warga ISP. Tapi di luar itu banyak banget pelayanan-pelayanan yang bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan warga ISP. Sebagai contoh, pengkoordiniran persyaratan beasiswa, persyaratan magang, koordinir tanda tangan koor prodi dan lain-lain. Gitu sih buat pelayanannya. Berarti bisa dibilang pelayanan advokasi itu selalu ada dan selalu bisa gitu. Karena selalu ada selalu bisa itu lebih menang dibanding yang LDR. Itu senggol sedikit ya kali ya. Oke. Mungkin langsung pertanyaan selanjutnya Mas David ya. Di Himesbang Advokasi Standby nih yang aku tadi mention dikit ya, kan ada pengakomodiran permintaan surat. Nah, itu tuh suratnya terkait apa aja sih Mas David kalau boleh tahu? Oke, jadi sebelum-sebelumnya itu Himesbang Advokasi Standby itu kita bantu buat pengkoordiniran pengambilan surat yang ada di Sipensu dan juga transkrip nilai gitu. Nah, kalau dulu itu Mas Adven, FYI aja nih, jadi di Sipensu itu nggak bisa hasil surat secara fisiknya itu nggak bisa diambil secara langsung di Bapendik. Gitu. Maksudnya tuh harus diambilnya tuh harus secara langsung di Bapendik gitu. Manja ya? Iya. Jadi oleh karena itu kita bantu buat ambilin suratnya ke Bapendik gitu, buat bantu ambilin suratnya para mahasiswa. Tapi sekarang itu ternyata di Sipensu itu ada kayak semacam sistemnya itu update. Jadi ada pembaruan di mana si suratnya itu udah boleh langsung nih di-download di Sipensu. Jadi kalau kalian butuh persyaratan, boleh aja langsung login ke Sipensu menggunakan NIM, terus surat apa yang kalian butuhin, isi datanya, terus ajuin. Kalau udah diajuin, nanti hasil suratnya tuh udah langsung bisa di-download dan di-print sendiri. Gitu. Nah, jadi buat si pengambilan suratnya itu sekarang udah nggak ada lagi karena udah bisa di-download sendiri di Sipensu gitu. Tapi untuk permintaan transkrip nilai tetap kita layanin dan juga permintaan surat yang istilahnya fleksibel lainnya itu masih kita layani. Training tuh tentang apa sih Mas? Tapi misal kayak contoh kayak misal yang kemarin nih kayak misal beasiswa kan berarti itu transkrip nilai ya, biasanya lebih ke transkrip nilai kan. Berarti itu nanti dari bidang advokasi membantu langsung, biasanya kan ada yang ngechat nih, Mas David mau nanya nih, gitu biasanya gitu kan. Kalau mau minta transkrip nilai bisa nggak ya gitu kan. Berarti kalau soal transkrip nilai gitu contohnya lah. Kalau yang surat itu bagaimana Mas David? Contoh satu aja. Jadi di Sipensu itu banyak banget ya jenis suratnya. Aku sebutin aja nih di antaranya. Itu ada surat
keterangan masih aktif kuliah, surat magang, surat izin penelitian, surat keterangan tidak menerima beasiswa, dan juga surat keterangan-keterangan lainnya. Nah, buat yang sering diajukan atau diminta oleh mahasiswa-mahasiswa ISP itu, kan mahasiswa ISP itu kayak aktif-aktif gitu ya, Mas Adven. Jadi mereka sering banget buat minta surat magang sama surat keterangan tidak menerima beasiswa untuk daftar magang dan beasiswanya gitu sih, buat surat-surat yang sering diminta. Jadi kalian boleh cek aja langsung di web Sipensunya di sipensu.feb.co.id. Intinya search aja Sipensu FEB Unsur, pasti langsung muncul di paling atas gitu. Oke, berarti dengan kata lain juga di sini aku pengen ngasih, bukan pengen ngasih sih, lebih tepatnya pengen reminder juga nih buat warga ISP, teman-teman ISP semua, jangan lupa login ke Sispensu gitu ya. Iya. Bukan login ML ya sama PUBG ya, mungkin PUBG ki login kuy gitu kan, itu kurang gitu ya. Ya. Karena Sispensu sendiri sekarang udah ada update dan juga lebih cepat. Jadi pergunakanlah, apa ya, bisa dibilang pergunakanlah fasilitas itu, fitur tersebut intinya. Mungkin buat sesi ini kan jadi dibagi 2 sesi nih, Mas David. Jadi ini sesi pertama nih yang sering istilahnya FAQ ya, frequency asked question, yang dimana lebih sering ditanyakan gitu ke bidang advokasi. Nah, nanti di sesi kedua kita akan lebih mendalam tentang bidang advokasi itu sendiri maksudnya. Mungkin untuk sesi pertama itu kita cue musik dulu. Oke, untuk di sesi kedua nih ya Mas David ya. Di sini dari aku nih pengen lebih tahu, atau bisa dibilang pengen tahu lebih dalam nih tentang bidang advokasi. Boleh. Untuk pertanyaan pertama ya langsung aja Mas David, ini sikat nih. Untuk akhir-akhir ini dari bidang advokasi lagi sibuk ngurusin apa sih? Oke, jadi buat akhir-akhir ini tuh bidang advokasi lagi sibuk mengkoordinir gitu ya, salah satu persyaratan buat ngajuin keringanan UKT 50% buat mahasiswa akhir gitu. Dan alhamdulillahnya nih udah selesai di hari ini, tadi di sore tadi di jam 4 sore gitu. Jadi alhamdulillahnya udah clear terkait keringanan UKT 50%. Nah, terus juga nanti nih Mas Adven bakal ada penjaringan mahasiswa baru angkatan 2023 itu di yang jalur SNBT gitu. SNBT yang tes berarti ya? Ya, kalau kita dulu kan SBMPTN. Nah, kalau sekarang tuh SNBT gitu. Nanti buat pengumumannya itu ada di tanggal 20 Juni 2023. Oke, siap. Berarti nanti tetap ada informasi terbaru ya nanti yang akan diupload di akun Instagram Misbang biasanya. Oke. Jadi teman-teman ISP yang baru nih ya, nanti baru join, mungkin udah ada grupnya juga kan ya? Udah ada. Nanti bisa langsung pantengin aja akun Instagram Misbang. Oke. Nah, berarti untuk yang keringanan UKT 50% benar-benar udah clear berarti ya Mas? Iya, alhamdulillah. Oke, siap. Berarti untuk bisa lanjut ke pertanyaan kedua ya. Boleh. Nah, ngomong-ngomong terkait UKT, apa aja sih kira-kira yang sering disampaikan atau bisa dibilang yang sering jadi bahan omongan juga mungkin ya dari mahasiswa ISP terkait UKT itu sendiri Mas David? Oke, jadi buat terkait pertanyaan-pertanyaan atau keresahan mahasiswa ISP terkait UKT yang sering disampaikan ke bidang advokasi itu biasanya karena mereka itu nggak sanggup gitu, Mas Adven, dapetin UKT dengan nominal yang mereka dapat. Jadi mereka tuh pengen UKT-nya itu lebih rendah dari itu. Pasti sih. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu banyak disampaikan sama mahasiswa akhir nih, bahwa jadi kan mahasiswa akhir cuma tinggal ngambil tugas akhir doang ya, atau skripsian. Nah, itu artinya mereka ke kampus cuma paling bimbingan, terus juga ngerjain skripsi gitu. Nah, jadi mereka tuh nggak nikmatin seluruh fasilitas secara full layaknya mahasiswa yang lagi kuliah biasa gitu. Jadi sedangkan dari mereka tuh harus bayar UKT secara normal. Nah, maka dari sama itu, gitu ya, hampir iya sama. betul. Nah, maka dari itu mereka tuh pengen adanya keringanan biaya UKT gitu.
Nah, tapi tenang aja nih teman-teman ISP, Slow. di unsur itu ada yang namanya program penyesuaian UKT sama keringanan UKT 50% bagi mahasiswa akhir gitu. Dari Mas Advent sendiri udah tahu belum nih kedua program tersebut? Belum sama sekali. Oke. Gimana tuh Mas Tami itu? Boleh Jadi jelasin? buat yang pertama tuh ada penyesuaian UKT, itu tuh boleh diikutin sama seluruh mahasiswa baik di semester manapun gitu. Dengan catatan udah melaksanakan perkuliahan selama 1 semester. 1 semester. Iya. Minimal 1 semester. Iya, minimal 1 semester. Jadi nanti kalau ada informasinya tuh kalian bisa coba ngajuin aja buat UKT-nya itu disesuaikan gitu. Jadi tinggal isi persyaratannya aja. Kalau dinyatakan lolos, nanti UKT-nya itu bakal turun buat semester-semester berikutnya gitu. Oke. Terus yang kedua, ada keringanan UKT 50% bagi mahasiswa akhir nih. Nah, dengan syarat itu tuh cuma ngambil tugas akhir doang dengan bobot SKS cuma 6 SKS. Kalau kurang boleh, tapi kalau lebih itu nggak boleh gitu. Oke. Karena bobot tugas akhir di FEB sendiri cuma 6 SKS gitu. Jadi sama kayak penyesuaian UKT tadi, kalian tinggal menuhin persyaratannya aja. Kalau misalkan lolos, nanti UKT-nya bakal dipotong 50% untuk 1 semester berikutnya. Oke, paham. Iya. Berarti bisa dibilang udah meringankan banget ya sebenarnya kalau Iya. misal dapat ya. Oke, nah jadi dari dari tugas dari bisa dibilang chat-chat yang diterima atau kayak aspirasi-aspirasi juga kayaknya di bidang advokasi itu harus selalu kayak 24/7 gitu, kalau enggak 9/6 gitu, dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore jadi kayak harus selalu ada dan bisa gitu, karena yang selalu ada dan bisa itu biasanya selalu sering masuk gitu ke nggak jadi deh itu kayaknya nanti nyenggol lagi deh jangan-jangan. Nah jadi kalau di gini nih Mas Tapin, mungkin sedikit info aja ya. Kalau di PI itu kan tugasnya sendiri ya pasti jadi garda terdepan nih buat kayak kalau ada informasi dan lain-lainnya gitu kan. Dan untuk kerjanya ya di PI itu slow, kayak ini yang staff-staffnya di belakang nih pada slow nih, ada yang HP-an, ada yang makan gitu loh, kan slow gitu loh. Nah kalau dari aku pribadi nih pengen tahu nih, di advokasi itu enak nggak sih kayak mungkin kerjanya atau kayak ya yang dirasa pas lagi Mas David jadi kepala bidang advokasi itu sendiri? Oke, jadi menurut aku pribadi ya, kalau suatu pilihan itu pasti ada resikonya, pasti ada benefitnya juga gitu. Nah, yang aku rasain nih selama aku jadi advokasi selama ini, itu memang cukup sibuk gitu ya Mas di advokasi, tapi emang nggak selalu sibuk gitu, pasti ada waktu luangnya kok, pasti ada waktu istirahatnya kok gitu. Toh teman-teman Himes Bank yang lain juga sama gitu, punya kesibukan juga gitu. Nah mungkin aku mau sharing nih kayak nggak enaknya jadi advokasi gitu. Mungkin nggak enaknya jadi advokasi itu sebenarnya ya dinikmatin aja sih, disyukurin aja. Cuma advokasi itu kerjanya fleksibel gitu. Banyak informasi-informasi atau tugas yang harus kita kerjakan secara mendadak gitu. Jadi kita itu gak bisa ngeplan dari awal kita bakal ngerjain ini karena emang beberapa tugas dari advokasi itu fleksibel dan mendadak gitu sih Mas Advent. Nah, cuma nih kelebihan jadi advokasi itu yang pertama kita bakal dapat informasi lebih dulu dari yang lain ya. Pasti itu. Dan itu tuh jadi kelebihan buat kita juga gitu, karena sebelum informasi itu di-share kan harus kita tinjau kembali juga gitu, apakah informasi tersebut itu layak atau enggak di-share ke mahasiswa gitu sih. Nah tapi untungnya selama ini aku masih bisa nge-handle seluruhnya sih. Dan enaknya jadi advokasi itu biasanya kalau udah ngebantuin seseorang itu rasanya lega banget gitu, kayak terus sering dapet mixu juga Mas. Itu kayaknya mixu yang bercanda tapi guys. Kayaknya PI boleh sih ya, nanti PI Pizza Hut lah. Oh iya, dari Mas Agung ya? Iya pasti, karena ngedit gitu kan. Iya. Oke, mungkin langsung pertanyaan selanjutnya ya.
Dan ini berkaitan banget sama yang dirasa sama Mas David sendiri sebagai kepala bidang, yaitu gimana sih cara Mas David memanage waktu perkuliahan, waktu buat pribadi, dengan advokasi yang bisa dibilang tuh sibuknya, ya jadi bisa dibilang sibuknya ya fleksibel gitu loh. Gimana caranya Mas David? Nah, seperti yang aku bilang tadi, emang di advokasi itu kan sibuk ya Mas, tapi nggak bakal selalu sibuk juga gitu. Jadi cara aku memanage waktu supaya semuanya tetap jalan itu, yang pertama nentuin skala prioritas terlebih dahulu gitu. Nah, terutama untuk di advokasi ini, aku tuh harus bisa ngebagi job desk dan tugas-tugas itu tuh secara merata ke para teman-teman advokasi lainnya gitu. Karena ya kalau namanya kerja sendirian kan bakal keteteran juga pasti. gitu. Nah, untungnya nih aku punya teman-teman advokasi yang lain yang emang kerjanya cukup satset dan mereka selalu berusaha bertanggung jawab atas job desk yang diberikannya gitu. Alhamdulillahnya sih kayak gitu. Banget bisa punya teman-teman bidang vokasi yang selalu membantu Mas David begitu ya. Dan mungkin ini pertanyaan yang selanjutnya juga, pertanyaan lanjutan dari yang gimana sih cara memanage waktu perkuliahan ya tadi, yaitu tentang gimana cara Mas David membonding antar anak advokasi gitu. Itu gimana caranya? Oke, jadi untuk bondingnya tuh alhamdulillah ya Mas Adven sekarang udah cukup baik gitu, meskipun dari awal mereka masih malu-malu, pastilah ya orang baru kenal pasti kayak gitu. Malu. Tapi sekarang ternyata udah mulai kelihatan nih keluar jiwa freaknya, jiwa recehnya dan lain-lainnya gitu. Iya, receh. Oke, nah, terus buat cara ngebonding aku tuh mungkin kalau aku tuh nerapin gini, kalau misalkan waktunya serius, waktunya bercanda ya udah bercanda aja, have fun gitu sih. Terus juga sering-sering komunikasi aja, karena menurut aku komunikasi itu penting banget sih. Gitu sih Mas Adnan. Kalau ini malah jadi apa ya? Jadi bisa dibilang masukan terbaru nih, bisa dibilang dari advokasi ke PI. Karena apa? Karena kalau di PI ini malah kerjanya nggak pernah serius. Kalau misalnya di PI sendiri ya Mas David nih FBI aja gitu. Itu kerjanya nggak pernah serius. Kenapa? Kalau misalnya kerjanya serius, nanti takutnya serius beneran. Serius gitu. Beneran tuh nanti malah yang awalnya chat-chat biasa gitu, malah chatnya serius. Biasanya kan gini, kita nih udah kayak sering kerja bareng, kira-kira kalau diseriusin gimana sih? Aduh, aku ikut. Maksudnya tuh nggak usah senyum di belakang, tuh nggak usah senyum tuh. Jadi intinya memang harus ada istilahnya itu profesionalitasnya di setiap bidang gitu ya Mas David. Jadi harus tahu kapan serius, kapan ya bercanda dan lain-lainnya gitu ya. Mungkin untuk sesi kedua bisa dicukupkan karena ini cukup sudah mencapai level-level, bisa dibilang tuh level-level udah mulai mendalam gitu dari bidang vokasi. Dan selanjutnya bisa masuk ke sesi selanjutnya, itu sesi quick question gitu. Jadi sedikit menjelaskan Mas David, kalau di quick question ini nanti ada pertanyaan yang bisa dibilang jawabannya itu singkat-singkat aja begitu. Namun sebelum ke sesi quick question, alangkah lebih baiknya kita cue musik dulu. Oke, di sesi quick question ini pertanyaan pertama yaitu kenapa gaya advok itu gimana? Gini. Iya. Kenapa tuh Mas David? Oke, jadi sebenarnya itu ketidaksengajaan sih Mas Adven. Itu udah tercipta dari advokasi periode kemarin gitu. Kebetulan kan aku kemarin advokasi juga, dan yang nyiptain gaya itu tuh aku juga. Waduh, berarti pionir dari gaya ini ya. Iya. Nah, itu tuh buat artinya sebenarnya cuma kalau di ini huruf A sama V doang gitu. Artinya kan advokasi ada huruf A sama V. Ya udah kayak gini gitu. Tapi bisa jadi advance dari advokasi ya sih bisa. Iya. Iya, oke. Jadi terus A sama V doang gitu. Soalnya kan misal advokasi yang lain udah ada kayak gini, kayak gini juga ada kan. Dulu ya ada kayak gini. Jadi aku pengen beda. Ya, gini.
Bukan gini. Oke. A sama V pokoknya. Oke. Buat pertanyaan selanjutnya, kenapa Mas David dipanggilnya Justin? Kenapa nggak Xavier? Kenapa nggak siapa ya? Ya siapa dah gitu. Kenapa harus Justin? Aduh, aku juga sebenarnya nggak tahu ya. Panggilan Justin itu udah dari SMP mungkin ya. Dan itu tuh Bro. merupakan haluan belaka aku dulu gitu. Cuma bercandaan doang, ternyata orang-orang tuh sering manggilnya jadi aku Justin dan makin kesini tuh makin banyak yang manggil aku Justin. Jadi ya udah lebih gampang juga jadi Justin. Oke. Ternyata emang dari SMP udah lama berarti ya? Iya, itu haluan belaka aja gitu. Aku mirip Justin katanya. Kan bisa bro, jangan ketawa bro. Iya, iya. Bisa bro. Ini bisa aja editor nih jadi kayak makan Justin. Nah, udah bro, kandidasi kan. Jadi bisa aja nanti dari namanya kan David Sutendi ya. Iya. Namanya Mas David kan. Jadi David Justin Sutendi bisa bro. Itu nama marga bisa kan. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dan mungkin pertanyaan terakhir ya Mas David nih. Kedua terakhir atau terakhir? Ini terakhir. Yaitu asal usul panggilan Sodik. Kan Sodik tuh IG. Instagramnya ini juga advokasi. kan, advokasi juga kan. Nah, itu asal usulnya gimana tuh kalau boleh tahu? Oke, jadi Sodik itu singkatan dari Sobat Bapendik. Kan advokasi sering banget nih buat datang ke Bapendik mau ngurusin surat dan lain-lain gitu. Jadi kita sebutan buat advokasi si Sodik, Sobat Bapendik gitu. Cuma nih dari sobat-sobat si duanya Bendum itu sering ngejekin kita jadi Sodikin, Mas. Sodikin. Iya. Mie ayam Sodikin ada bro. Dari tadinya Sodik jadi Sodikin gitu. Dan aku sering disebutin sebagai bapaknya Sodikin gitu. Parah banget tuh. Tapi cocok kan kumisan juga Mas David gitu. Babaknya tuh ya cocok gitu karena kumisan gitu. Mungkin kurang tebal aja kumisnya gitu. Jadi Justin Sodikin gitu. Iya, Justin Sodikin gitu. Terus mungkin ada ini nggak sih kayak misal pernah kayak kerasa gimana ya kayak misal tadi di Bendum panggilannya apa tahu nggak kalau di Bendum? Kalau IG-nya ya, kalau nggak salah tuh duanya si Bendum. Ya. Oke, nanti bisa sih nanti PI squad ya, PI Oras Pele bisa counter attack gitu karena kita kan sama advokan ini ya apa namanya bestie kental ya. Nemen gitu ini kan. Oke, mungkin pertanyaannya sudah selesai dan dari aku sendiri karena ini spesial buat Mas David karena dari PI juga salah satu sobat juga dari advokasi. Pengen tahu nih pesan buat warga ISP dari advokasi itu apa sih kalau boleh? Oke, mungkin sampaikan saja. Pesan dari aku selaku perwakilan dari advokasi ya, boleh banget nih buat Mas Mbak ISP kalau misalkan ada pertanyaan terkait akademik, boleh banget kalian tanyain aja ke Himesbank call centernya advokasi. Nanti mungkin bisa ditulis ya Mas. Ya, bisa. Ada nomor WhatsApp dan ID line-nya advokasi gitu. Boleh banget chat ke situ gitu. Terus aku mau pesanin juga nih kalau misalkan ada informasi dari advokasi itu kalian bisa simak dengan baik-baik supaya nggak ada kesalahan gitu. Terus juga karena besok mau UAS nih, semangat buat warga ISP UASnya. Fighting. Iya, dan semoga ISP selalu jaya. Oke. Pesan yang bisa dibilang cukup cukup mewakilkan semuanya gitu dari teman-teman advokasi dan sebenarnya teman-teman Himesbank juga gitu. Yeah. Karena biasanya warga-warga ISP itu kadang juga kurang concern di bagian yang misal dari kita tuh udah kayak ngasih info yang sejelas mungkin, selengkap mungkin, tapi memang ya kita juga nggak bisa memaksa ya Mas David ya gitu. Mungkin untuk episode 2 kali ini bisa dicukupkan ya Mas David ya, dan buat teman-teman ya semuanya warga ISP lah ya, jangan lupa untuk selalu di subscribe maksudnya, dan like juga, komen jangan lupa, komen komen di bawah ini intinya lah ya gitu. Dan tunggu episode selanjutnya di PKH Podcast Kawan Himesbank. Tetap stay tune dan stay classy.
Bye bye warga ISP. Dadah. Love you all.